Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pada Ramzanta dari kelompok 16 dengan NIM 1004. Pada kesempatan ini kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu metode perancangan lintasan perakitan yaitu Medium. Di mana metode ini adalah metode penyimbangan lintasan perakitan yang menggunakan konsep dua fase untuk menentukan optimal urutan stasiun kerja dengan penentuan jumlah stasiun kerja dan goal yang terkecil. Mana untuk inputnya sendiri itu menggunakan input presiden dari setiap elemen kerja. Karena kita punya, untuk contoh ini kita punya 13 elemen kerja dengan predesesor dan susesornya masing-masing dan waktu-waktunya masing-masing. Kemudian inputnya juga adalah MPS atau Master Production Schedule untuk produksi unit kita di 12 periode ke depan. Langsung saja untuk parameter utama yang kita gunakan itu waktu produksi, yaitu adalah waktu yang tersedia yang kita butuhkan untuk melakukan produksi, di mana itu adalah 22 hari dalam sebulan, 8 jam kerja dalam sehari, kemudian dikali 1.600 untuk menjadikannya dalam detik. Kemudian untuk target produksi adalah maksimum dari unit produksi yang kita jadwalkan untuk 12 periode ke depan, mana dia adalah 1.200. Dan waktu siklus sendiri itu dicari dengan membagi waktu produksi dengan target produksi. Kemudian ada juga kamin atau jumlah stasiun kerja minimal, yaitu didapatkan dengan mentotalkan waktu baku dan membaginya dengan terus tadi. Ini kita bulatkan aja. Mendapatkan bahwasanya jumlah stasiun kerja minimal yang kita butuhkan adalah 4. Jadi untuk alternatif dari jumlah stasiun kerja yang bisa kita gunakan itu adalah minimalnya itu 4. Kita bisa gunakan 4, 5, 6, 7 dan sebagainya. Contoh ini saya gunakan alternatif stasiun kerjanya itu adalah 4 buah. Jadi yang pertama kita lakukan adalah menentukan matriks prioritas kita, di mana untuk ini kita inputkan lagi data dari input waktu kita tadi. Dan untuk matriks P itu kita tentukan untuk predecessor dari input precedence, dan matriks F kita tentukan untuk yang supportnya. Jadi untuk yang matriks B kita tuliskan misalnya di sini tidak ada dan suksesornya ada 3, maka kita tulis 00, 3. Dan yang kedua sama. Nah, untuk yang elemen ketiga itu ada 1 dan 2 predecesornya dan suksesornya ada 13. Maka kita buatkan di sini 1, 2, ini ya apa tadi 13. Kemudian itu yang keempat itu adalah tidak punya ini dan suksesornya ada 7. Kita teruskan sampai semuanya berisi matriks redundans. Kemudian untuk yang ketujuh itu adalah 4, 5, 8. Dan 8 ada 6, 7, dan 12. 9 ada, tidak ada, dan 11. 11 ada, dan 10, 12.
dengan Nah, setelah kita mendapatkan matriks prioritasnya dan apa matriks presiden elemen kerja itu kita urutkan mulai dari yang memiliki waktu baku terbesar ke hingga terkecil. Mana kita fokuskan untuk yang tidak mempunyai presiden terlebih dahulu, mana matriks P-nya itu nol. Yang pertama itu adalah elemen kerja 10, lalu yang keempat, lalu yang ke 9, satu, terus 7, 6, dan ini terus ini. Setelah itu baru yang masuk ke yang memiliki predecessor. Mana kita ambil yang tiga yang tiga lalu karena yang paling besar waktu-waktunya dan untuk elemen satu dan 2 itu sudah kita susun di awal tadi. Jadi tidak melanggar aturan presiden. Lanjutnya itu eh 11 juga sama untuk predecessor 910 sudah kita letakkan di awal tadi. Jadi tidak melanggar aturan presiden. Lalu lalu kita lanjut ke 7. Kita lanjut ke 7 karena untuk yang elemen kerja lain itu butuh elemen kerja yang belum kita letakkan tadi di awal. Jadi kita masukin dulu yang 7, mana 4, 5 sudah ada di atas tadi. Untuk yang 8, lanjut kita untuk yang 8. Yang 8 sendiri itu kita masukkan setelah 7 karena untuk elemen 6, untuk elemen 7 tadi itu belum kita masukin tadi. Baru kita masukin sebelumnya. Dan sisanya kita masukin yang 12 dan 13. 13 adalah terakhir karena dia butuh elemen 12 sementara 12 kita masukin tadi. Oke, terus untuk metode yang sendiri itu kita menentukan tadi ada alternatif K yang sama dengan 4 itu 4 satuan kerja. Lalu untuk penentuan elemen itu sesuai matriks yang kita susun tadi. Yang pertama itu 10. Untuk yang stasiun kerja pertama itu hanya elemen 10 karena elemen 10 sendiri itu waktu bakunya 510 sudah mendekati waktu siklus 523. Jadi untuk alokasi ini kita sesuaikan dengan eh, jumlah elemennya itu harus tidak boleh melewati batas waktu siklus yaitu 523,56. Untuk yang stasiun kerja kedua kita menggunakan 451. Yang 9 kita skip dulu karena yang 9 sendiri itu kalau kita jumlahkan dengan 4 itu kan lebih dari 523 dan seterusnya seperti itu. Beda 3 kita tetapkan 9, 2, 5, 11, 7. Untuk yang 11 itu karena ada presidennya yang ini itu kan nggak boleh apa lewat dari yang predesor sebelumnya. Namun yang untuk 9 10 itu kita sudah tentu letakin alokasikan tadi jadi tidak melawan aturan presiden. Kemudian untuk 4 itu kita bikin sisanya. Ya, 6, 8, 12, 13. Untuk waktu-waktunya sesuai dengan elemen kerja tadi yang kita sudah susun tadi. Memudahkan kita bisa gunakan rumus indeks. Yang pertama ini untuk nilai yang mau kita munculkan dari tabelnya. Kemudian itu match. Itu kita ya, yang elemen kerja yang mau kita ambil nilainya yaitu yang di sini tadi. Itu kita sesuaikan dengan urutan pada kolom di referensi referensi itu kolomnya. Dan,
Ini untuk memudahkan saja, kemudian kita drag itu bisa langsung otomatis semuanya sesuai angka yang ada di sini. Kemudian untuk waktu ST atau stasiun kerjanya sendiri itu kita tinggal jumlahkan saja berapa yang ada dialokasikan di stasiun kerja tersebut. Untuk ST max itu kita mengambil waktu ST yang paling maksimum. Dan ada parameter ST min, itu juga waktu minimum yang diambil. Kemudian idle time. Idle time sendiri itu cara mencarinya adalah ST max dikurang dengan waktu ST-nya untuk masing-masing stasiun kerja. Di rumus tersebut kita bisa lihat kalau misalnya dari sisa dari waktu stasiun kerja dari ST Max sendiri itu menunjukkan waktu menganggur dari kemungkinan yang bisa didapatkan dari alokasi kombinasi yang seperti ini. Jadi ini adalah waktu menganggur. Idle time kuadrat itu tinggal dikuadratin. Nah, baru kita masuk kepada kriteria utama dari metode William ini ada goals. Itu rumusnya itu ST Max eh ST Max dikurang ST min bagi dua. Ini dua kali goalsnya. Nah, untuk LE itu atau line efisiensi rumusnya adalah dari waktu ST yaitu yang di sini itu dibagi dengan berapa stasiun kerja kita itu 4 dan dikali dengan CT. CT untuk lintasannya itu adalah ST max-nya ini. Didapatkan line efisiensinya 92%. Cukup bagus untuk di fase pertama. Lalu ada BD atau balance delay menunjukkan nilai apa? Nilai menganggur dari rancangan lintasan kita itu kali max kurang tebaku lagi. Oke, kan itu 8%. Itu secara lebih mudahnya bisa juga 100% dikurang LE. Lalu SI atau smoothness index itu rumusnya akar dari idle time kuadrat. Untuk Q-nya itu sendiri adalah kapasitas produksi yang bisa dihasilkan dari rancangan lintasan perakitan tadi. Itu waktu produksi dibagi dengan uh, cycle time-nya. Bisa dilihat kalau bahwasannya untuk LE-nya sudah cukup mendekati 100%, BD-nya sudah cukup mendekati 0, begitu juga dengan SC yang cukup rendah, dan Q-nya juga sudah melampaui target produksi yaitu 1210. Namun ini baru fase pertama dari metode medium sendiri. Dimana untuk medium apa fase kedua itu kita ingin melihat apakah ada elemen kerja yang bisa kita pindahkan dari yang sebelumnya itu ke stasiun kerja yang lain, di mana itu kita melihat dari stasiun kerja dengan waktu paling maksimum yaitu kalau di sini 510, kemudian dengan
stasiun kerja ini dengan waktu paling minimum yaitu 413 nya itu ini. Karena yang kita ingin melihat elemen kerja yang bisa dipindahkan. Itu kita untuk stasiun kerja dengan waktu paling maksimum itu kita nggak bisa pakai yang stasiun kerja pertama karena elemen kerja cuma satu. Jadi kita pindah ke eh, yang paling besar kedua itu yang ini. Jadi kita fokus ke yang stasiun kerja tiga dengan stasiun kerja minimum yaitu 4. Dimana untuk ketentuan pemindahannya itu adalah kita melihat dari goals kita. Dimana jika elemen kerja dari stasiun kerja dengan waktu maksimum itu mempunyai nilai nilai waktunya itu kecil daripada dua kali goals yaitu 96, maka itu bisa kita pindahkan ke waktu kerja stasiun kerja dengan waktu paling minimum. Dimana kalau kita lihat di stasiun kerja ketiga itu ada kita bisa pindahkan eh, elemen kerja kedua yaitu 64, di mana 64 adalah lebih kecil pada 96. Maka itu bisa pindahkan yang dua ke stasiun kerja keempat. Maka kita pindahkan elemen kerja kedua tadi ke stasiun kerja 4. Kita jumlahkan lagi seperti tadi. Oke, untuk rumus kriteria utama itu bisa kita salin lagi dari yang fase pertama tadi. Di sini bisa dilihat bahwasanya untuk line efisiensi, BD, dan smoothness index itu mempunyai nilai yang sama dengan sebelumnya. Tapi apa yang membedakan di sini adalah nilai goals atau apanya itu lebih kecil daripada yang sebelum fase kedua. Jadi di sini ada 48,29 dan fase kedua bisa menghasilkan 40,49. Jadi artinya meskipun menghasilkan efisiensi yang sama, tapi kita bisa tahu bahwasanya dari segi efisiennya lebih optimal itu kita bisa simpulkan bahwasanya fase 2 memiliki kombinasi elemen-elemen kerja di stasiun kerjanya itu yang lebih lebih baik. Jadi mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf ya bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.